menciptakan sekian banyak umat manusia, dan Allah memilih dari umat manusia ini beberapa ribu rasul, beberapa ratus, beberapa ribu nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian ribu nabi itu 305 rasul. Dan dari 305 rasul itu Allah menceritakan kepada kita 25 rasul. Dan dari 25 rasul ini Allah memilih 5 rasul ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 5 ulul azmi ini Allah memilih 2 khalilain, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Lalu dari 2 ini Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya, sebagai nabi penutup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di bumi ini sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, Ia menciptakan 70 umat, dan Allah memilih kita sebagai umat terakhir. Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai umat terakhir. Dan Allah memuji kita. Allah memuji kita. Kuntum khaira ummat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau adalah wa tu'minuna billah. Engkau adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Karena engkau menyeru kepada kebaikan, karena engkau mencegah pada kemungkaran, dan karena engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di balik kita umat terakhir, itu berarti sekali lagi kita katakan bahwa hari kiamat itu jatuh kepada kita sebagai umat terakhir. Pada bulan yang lalu kita telah membahas tanda-tanda kecil hari kiamat. Nabi Muhammad SAW mulai menyebutkan tanda hari kiamat itu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dimulainya tanda-tanda kecil itu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Lalu berangsur-angsur tanda-tanda kecil yang Rasulullah SAW itu, yang Rasulullah SAW menyebutkan 14 abad yang lalu. Tanda-tanda kecil itu sudah dimulai dari 14 abad yang lalu. Dan sekarang kita sudah hampir di penghujungnya. Dalam kita pernah mendengar hadis, namun kita belum pernah melihat hadis itu, bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW adalah 14 abad lebih, namun tidak 1400 lebih, namun tidak sampai 1500. Dan sekarang kita sudah mencapai 1437. Apa yang mengatakan? Dan tanda-tanda kecil yang terakhir kita bacakan adalah tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan satu umatnya, satu orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulam yabqa min ad-dunya illa yawmun wahidun la tawwala Allahu dhalika al-yawma hatta yab'atha Allahu fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwadi ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi yamlau al-ardu qistan wa 'adlan kama muli'at zulman wa jura." Kalaulah dunia ini hanya tinggal 1 hari lagi, kata Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memanjangkan hari hingga Allah akan mengeluarkan satu dari umatku, yang ia adalah dari keturunanku, yang namanya adalah namaku, yang ayahnya sama dengan nama ayahku, yaitu Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Dan ia akan menghiasi bumi ini dengan keadilan. Ia akan menghiasi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelum itu dihiasi dengan kezaliman dan kenistaan. Apa yang mau Allah? Kita bisa melihat sekarang bagaimana keadaan di samping orang berbondong-bondong masuk Islam, orang-orang Islam juga berbondong-bondong dengan akhlak yang sangat buruk. Dengan akhlak yang sangat buruk. Mungkin tidak kita jumpai di masjid, namun ketika kita keluar, nauzubillah min dzalik,
Nauzubillah min dzalik. Ketika laki-laki sudah dihalalkan menikah dengan laki-laki, ketika sesama jenis sudah dihalalkan menikah dengan sesama jenis, tidak ada lagi yang lebih buruk dari. Bahkan dulu Allah langsung mengazab orang-orang yang berbuat seperti itu. Allah dulu langsung menghancurkan kaum Nabi Lut karena mereka melakukan itu. Dan kita, karena kita adalah umat terakhir, mungkin saja Allah akan menghancurkan mereka pada hari kiamat dulu, hari kiamat. Hadirin sidang Jumat Maghrib yang dirahmati Allah. Tanda-tanda ulama membagi tanda-tanda kiamat itu pada dua. Ada tanda-tanda ketik, ada tanda-tanda bulat. Tanda-tanda ketik itu apa? Tanda-tanda yang menyatakan bahawa hari kiamat itu sudah dekat. Hari kiamat itu sudah dekat. Tanda-tanda besar apa? Tanda-tanda semua, setelah semua tanda-tanda kecil ini berakhir, yaitu dengan kedatangan Imam Mahdi, maka akan datang tanda-tanda besar. Ketika tanda-tanda besar itu datang, ia akan datang seperti benih, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau tumbuhnya akan menjala, akan berurutan kering. Apa tanda-tanda besar hari kiamat? Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ia berkata, Abu Asid Al-Ghifari ini berkata, ketika kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat, ketika kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat, lalu datang kepada kami Nabi Muhammad SAW, lalu menanyakan, apa yang kalian perbincangkan? Lalu kami menjawab, nadhkurus sa'ah. Kami memperbincangkan tentang hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, innaha lan taquma hatta tara qablaha 10 ayat. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi hingga engkau melihat 10 tanda-tandanya. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga sebelumnya engkau melihat 10 tanda-tanda hari kiamat itu. Lalu Nabi Muhammad SAW menyebutkan ad-dukhan, yaitu asap yang akan menyelimuti bumi. Yaitu yang kedua Dajjal, yang ketiga Dabbah, binatang melata yang akan keluar dari bumi. Lalu terbitnya matahari dari sebelah barat. Lalu turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan salah satu kusuf, dan 3 longsor besar. 3 longsor besar atau 3 bencana besar, yaitu longsor di barat, longsor di timur, dan longsor di Jazirah Arab. Lalu yang terakhir adalah api yang akan menggiring manusia dari negeri Yaman, akan menggiring mereka ke tempat mereka akan dihempaskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar menjelaskan bahawa hadis yang dalam Bukhari ini tidak disebutkan secara tertibnya. Bukan berarti ketika di sini disebutkan asap yang pertama, berarti asap yang kedua pertama tanda-tanda yang tak. Dalam hadis lain diriwayatkan bahawa diterangkan secara tertibnya, secara berurutan, bahwasanya ulama sepakat bahawa dari 10 tanda-tanda besar hari kiamat itu, yang akan terjadi pertama kali, yang akan muncul pertama kali adalah keluarnya fitnah yang sangat besar, yaitu Dajjal. Setelah keluar Dajjal, maka setelah itu akan berurutan Nabi yang akan membunuhnya, yaitu turunnya Nabi Isa. Lalu ketika Nabi Isa muncul, Allah akan mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Allah membunuh Ya'juj dan Ma'juj ini, Allah akan mengubah keadaan dunia ini, keadaan langit dan bumi. Nilai ketika Dajjal muncul, Allah akan mengubah keadaan bumi, tidak sesuai dengan jalan yang lain. Aduh guys, setahun sehari itu rasa setahun. Itu ketika Dajjal muncul. Lalu ketika tanda-tanda yang keempat ini, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat, maka akan mengubah keadaan langit dan bumi. Lalu pada hari yang sama akan keluar muncul binatang melata dari muka bumi, dari perut bumi, yang akan memberikan kabar kepada manusia. Lalu pada hari itu juga Allah akan mengeluarkan asap yang akan menyelimuti bumi, dan di situ pula Allah akan mengeluarkan angin lembut yang akan mencabut setiap
nyawa orang-orang yang beriman, walaupun imannya hanya sebesar biji zarah, lalu mati, meninggal semua orang-orang mukmin, lalu tanda-tanda selanjutnya tidak akan dijumpai oleh orang-orang mukmin, yaitu 3 lautan besar dan api yang akan mengiringnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas mulai dari tanda-tanda pertama. Apa itu Dajjal? Siapa itu Dajjal? Dajjal adalah fitnah yang paling besar yang pernah ada dalam tahun ini. Dia dinamakan dengan Al-Masihud Dajjal. Al-Masihud Dajjal. Kenapa ia dinamakan Al-Masihud Dajjal? Kenapa ia dinamakan Al-Masih? Digelar dengan Al-Masih. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa karena ia mamsuhul ain, karena terhapus matanya. Mamsuhul ain. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ad-Dajjal mamsuhul ain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dajjal itu dihapus matanya ini dinamakan dengan Al-Masih. Lalu kenapa dinamakan dengan Dajjal? Dajjal artinya penduduk. Dajjal itu ada derajat paling tinggi penduduk Dajjal. Kenapa ia dinamakan dengan Dajjal? Karena ia akan bisa menutupi dengan sangat hebat kebenaran itu dengan kedustaan. Ini akan bisa menampakkan kedustaan itu seolah-olah ia adalah benar. Itu Dajjal. Dan tidak salahlah ketika Nabi mengatakan bahawa dia adalah fitnah terbesar, ujian terbesar bagi keimanan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar min ad-Dajjal." Tidak ada makhluk sejak diciptakannya oleh Allah Adam, tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Maksudnya tidak ada makhluk yang lebih besar fitnahnya kepada manusia yang melebihi Dajjal. Fitnah di situ maksudnya apa? Ujian. Ujian untuk keimanan. Ujian untuk keimanan. Lebih lagi lobbynya dari ujian syahwat lagi. Kadang-kadang umat manusia dari syahwat sekali saja ini bisa terpengaruh, apalagi dengan Dajjal. Iman-iman yang lemah akan sangat mudah menyatakan bahawa Dajjal itu adalah Tuhan. Dajjal itu adalah Tuhan. Apa yang mengatakan Allah? Pakar tentang Dajjal itu adalah pakar ghaib. Pakar ghaib. Maka tidak bisa kita berbicara tentang Dajjal kecuali itu melalui hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang ia tidak berkata dengan hawa nafsunya dan apa-apa yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita akan membacakan hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sunannya dan Hakim dalam mustadraknya dari hadis Abi Umamah Al-Bahili, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innaha lan takun fitnatun ala wajhi al-ardi mundu dhara Allah dhurriyyatahu Adam a'zam min al-fitnati Masih Dajjal." Sesungguhnya tidak ada fitnah yang lebih besar di atas muka bumi ini sejak Allah ciptakan bumi ini. Dari mulai dari Nabi Adam sampai kiamat nanti tidak ada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Walam yab'ath Allah nabiyyan illa wa qad anzara Allah Dajjal. Dan tidaklah Allah mengutus nabinya kecuali nabi yang Allah utus itu selalu memperingati umatnya tentang Dajjal. Wa qad anzara Nuh qaumah. Dan Nuh telah memberikan peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal. Nabi Nuh telah memberi peringatan. Nabi Ibrahim telah memberi peringatan tentang Dajjal kepada umatnya. Nabi Musa, Nabi Isa telah memberikan peringatan tentang Dajjal kepada umatnya. Dan Dajjal belum keluar. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, Wa ana akhirul anbiya. Dan saya adalah Nabi yang terakhir. Wa antum akhirul umam. Dan kalian kata Nabi kepada para sahabatnya adalah umat yang terakhir. Wa huwa khalidun fikum wa la mahala.
Dan Dajjal itu pasti akan keluar pada engkau, dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Fa in yakhruj ad-dajjal wa ana baina adhharikum fa ana hajijun li kulli muslim. Jika Dajjal keluar dan saya masih berada di tengah-tengah kalian, maka saya akan menjadi pembela bagi setiap muslim. Fa wa in yakhruj ad-dajjal min ba'di fa kullu imri'in hajijun nafsah. Jika Dajjal keluar dan saya sudah wafat, kata Nabi Muhammad SAW, maka setiap muslim akan menjadi pembela bagi dirinya sendiri. Pembela bagi dirinya sendiri. Wallahu khalifani ala kulli muslim. Dan Allah akan menggantikan saya untuk menjaga kalian. Wallahu khalifani ala kulli muslim. Bagi setiap muslim. Bapak Ibu rahmat Allah, fitnah Dajjal itu sangat besar. Fitnah Dajjal itu sangat besar, dan ia akan mudah membuat manusia untuk beriman kepadanya. Ia akan sangat mudah membuat kita untuk beriman kepadanya. Seperti apa ciri-ciri Dajjal? Seperti apa ciri-ciri Dajjal? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abi Daud dan Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menyebutkan tentang Dajjal. Lalu ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la unzirukum," dan saya pasti akan memberikan peringatan kepada engkau tentang mereka, tentang dia, tentang Dajjal. Wa ma min nabiyyin illa wa qad anzara qawmahu Dajjal. Dan tidak ada satupun nabi kecuali setiap nabi itu telah memberi peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal. Wa laqad anzara Nuhun qaumah, dan Nuh telah memberikan peringatan kepada kaumnya. Walakin sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yakun nabiyyun min liqaumihi. Dan saya akan mengatakan kepada kalian sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya kepada umatnya. Ala wahiyya, apakah itu? Ala fa'lamu, ketahuilah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu a'war wa anna Allah laysa bi'awar. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu cerek matanya. Dan Allah tidak cerek. Dan Allah tidak cerek. Berada di situ Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gandengkan antara Dajjal dan Allah. Kalau Dajjal mengaku sebagai Tuhan, Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Mungkin waktu ini bisa mengecekkan, bisa percaya itu Dajjal, itu Dajjal. Namun ketika kita bertemu dengannya, Nabi mengatakan itu adalah ujian paling besar terhadap keimanan kita. Dajjal adalah ujian terbesar terhadap keimanan kita. Dalam riwayat lain yang dinyatakan bahawa yang cerek itu adalah mata kanannya. Dalam riwayat lain dinyatakan bahawa yang cerek itu adalah mata kirinya. Wallahu ta'ala. Yang jelas, Allah itu maha sempurna. Allah maha sempurna. Tidak mungkin Allah cerek. Itulah kira-kira ampunan. Tidak mungkin Allah cerek, karena cerek adalah sifat kurang, dan Allah berlepas diri, dan Allah terlepas dari sifat kekurangan apapun. Allah itu maha sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun dalam zat Allah. Makanya Dajjal itu tidak mungkin dia sebagai Tuhan. Apa yang Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-Dajjal mabsuhul 'ain, maktubun baina 'ainai kafir, yaqra'uhu kullu muslim." Dajjal itu buta matanya. Dajjal itu buta matanya, dan di antara dua matanya itu, bukan berarti matanya di sini, matanya cik, macam alami orang di berbagai sebelah. Matanya itu cerek, berarti tak cerek sebelah kiri, tak cerek sebelah kanan. Yang jelek tertulis di keningnya itu tulisan kafir. Tulisan kafir, yaqra'uhu kullu muslim. Bisa membaca semua orang muslim. Semua orang muslim bisa membacanya. Semua orang muslim bisa membacanya. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ad-Dajjalu maktubu baina 'ainihi, kafirun yaqulu kullu mu'min, katibun aw ghairu katib." Bisa membaca atau tidak bisa membaca mukmin itu ketika dunia, namun tulisan kafir di konten Dajjal itu ini bisa membaca. Ini bisa membaca. Butuh buruk pun yang di dunia, tapi kalau lagi beriman,
ini bisa membaca tulisan kafir yang ada di Qadiyah Dajjal. Qadiyah Dajjal. Dalam hadis yang lain, hadis yang sama redaksinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, maktubun baina ainihi kaf fa ra. Huruf kaf, huruf fa, huruf ra. Huruf ra. Artinya kafir. Tulis di situ kafir. Bapak Ibu Allah, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa ia lebih tahu tentang Dajjal daripada Dajjal. Saya tahu Dajjal itu tentang yang lebih tahu Nabi Muhammad tentang Dajjal. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Huzaifah bin Yaman, Nabi Muhammad SAW bersabda, la ana a'lamu bima ma'ad Dajjal min ad-Dajjal. Saya lebih tahu tentang apa yang ada pada Dajjal daripada Dajjal itu sendiri, kata Nabi Muhammad SAW. Ma'ahu nahran yajriyani ahaduhuma ra'al 'ain ma'un abyad wal akhar ra'al 'ain narun ta'ajjad. Dajjal itu akan membawa dua sungai. Yang satu sungai itu seperti air yang sangat putih yang ia sangat lezat. Dan satu lagi ia membawa sungai yang penuh dengan neraka, yang penuh dengan api yang sangat panas, yang penuh dengan api yang sangat membakar, api yang sangat mendidih. Fa imma adrakanna ahadun falyati an-nahar alladhi yarahu na'ran wa yuqmit. Jika engkau melihatnya, jika engkau mendapati Dajjal lalu engkau melihat dua sungai itu, kata Nabi Muhammad SAW, maka datangilah sungai yang padanya itu api yang menggelegar, api yang sangat panas, maka datanglah, maka ceburkanlah diri engkau padanya. Karena sesungguhnya itu adalah air atau air yang sangat lezat, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi bunuh diri itu, datangi api Dajjal. Kalau awak diberi pilihan untuk kalau ketika bersoal Dajjal, lalu Dajjal menjadi memilih antara air yang sangat lezat dengan api, maka datangilah api itu lalu sebutkanlah diri di sana. Bapak Ibu rahmati Allah. Dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Huzaifah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yakhruju Dajjal wa inna ma'ahu ma'un wa naran, fama yarahu an-nasu ma'an fahiya narun tahriq wa ma yarahu an-nasu naran fa huwa ma'un baridun. Dajjal itu keluar dengan membawa api dan air. Barang siapa dari manusia yang melihat api, maka sesungguhnya itu adalah air. Dan barang siapa yang melihat dengan matanya itu air, maka sesungguhnya itu adalah api. Muhammad SAW. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, dari hadis yang diriwayatkan oleh Sam'an, An-Nawas bin Sam'an, para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, berapa Dajjal di dunia? Berapa Dajjal di dunia? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, arba'una yawman, 40 hari. 40 hari saja. Yaumun kasana, wa yaumun kasyahr, wa yaumun kajum'ah, wa sa'iru ayamihi kasa'iri ayamihi. Satu hari pertama itu seperti satu tahun. Satu hari selanjutnya seperti satu bulan. Satu hari selanjutnya seperti Jumat ke Jumat, itu seperti satu minggu. Lalu hari-hari berikutnya akan sama dengan hari-hari kamu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, cukupkah kami ketika itu dalam sehari yang 100 tahun itu, cukupkah kami salat satu hari 5 kali sehari? Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak. Faqdiru, itu bagi sebagaimana engkau sebelumnya salat. Jika salat subuh itu dari salat subuh ke salat asar, ke salat zuhur itu ada 6 jam, maka hitunglah engkau salat subuh, lalu 6 jam setelah itu engkau salat zuhur, lalu 3 jam setelah itu salat asar, lalu 2 jam setelah itu salat maghrib, lalu 1 jam setelah itu salat isya. Itu setiap hari. Lalu 10 jam atau beberapa jam lagi salat subuh, maka hitunglah seperti itu. Kecil Nabi Muhammad SAW. Begitu pentingnya salat. Kalau sehari itu rasa setahun, tapi tetap awak salat dalam 5 kali dalam 24 jam. 5 kali dalam 24 jam.
Maka Allah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yamkuthu fil ardi 40 lailatan, fayamudu ala ardi kulliha sur'atan kal-ghayth." Dajjal itu hanya 40 hari di bumi, namun ia akan pergi ke seluruh bumi. Namun ia akan pergi ke seluruh bumi kecuali Mekah dan Taibah. Taibah itu adalah Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Kecepatannya itu seperti kecepatan angin. Dajjal itu seperti kecepatan angin. Apakah dia akan datang ke bumi? Dia akan datang ke bumi. Ketika Nabi mengecek itu dia akan datang ke bumi, berarti dia akan datang. Ya'ti Dajjal 'ala qaumin fayad'uuhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna fayaqulu as-sama' fayumtir wal ardu fatanbut. Ketika Dajjal ingin keluar kepada kaum, lalu ingin menyeru kaum itu, dia datang kepada kaum, lalu ingin menyeru kaum itu kalau dia adalah Tuhan, maka kaum itu beriman dengannya dan mereka menjawab dakwahnya. Lalu Dajjal ini memberikan apa yang ia minta. Ketika Dajjal menyeru, "Wahai langit, turunkan air," maka langit akan turun hujan. Ketika Dajjal menyeru, "Wahai bumi, keluarkan isi-isimu, keluarkan buah-buahmu," lalu bumi akan keluar dengan buah yang sangat banyak, sangat lebat. Bahkan dia akan sebelum itu bahwasanya Dajjal itu akan keluar ketika bumi ini sangat kesal, ketika hujan tidak mau turun, lalu Dajjal datang sebagai seolah-olah dia adalah penyelamat, seolah-olah dia adalah Tuhan, datang memberikan hujan kepada umat manusia, datang untuk memberikan tumbuh-tumbuhan kepada umat manusia. Jadi sangat mudah manusia untuk percaya kepada Dajjal. Dan tidak salahlah ketika Nabi mengatakan bahawa Dajjal itu adalah fitnah terbesar, ujian terbesar bagi keimanan kita. Apa yang berkata Allah? Lalu ia menyeru seorang laki-laki. Lalu ia bunuh laki-laki. Lalu ia mengatakan kepada umat-umat, kepada manusia-manusia sekelilingnya, "Apakah engkau akan beriman kepada saya jika saya bisa menghidupkan orang yang mati ini?" Lalu mereka berkata, "Kami akan beriman kepada engkau." Lalu ia bisa menghidupkan orang mati. Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Ini sangat besar fitnah, sangat besar fitnah Dajjal. Dajjal itu bisa berbuat apa saja. Ini bisa menurunkan hujan, ini bisa menumbuhkan tumbuhan, ini bisa menghidupkan orang mati, ini bisa berbuat sekehendaknya. Dia Dajjal. Idealah Dajjal. Makanya dia dikatakan sekali lagi, dikatakan ujian terbesar bagi keimanan. Kalaulah awak beriman kepadanya, maka awak akan dinyatakan kafir dan akan kekal di neraka. Lalu dalam ayat lain bahwasanya Dajjal itu apa yang Allah Allah. Ini datang kepada satu kaum. Lalu ada kaum itu dari pengikutnya adalah orang-orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ia mendatangi kaum-kaum ini pun mendatangi berjalan, lalu ia menemui seseorang yang ia mencari Dajjal. Seseorang yang paling tinggi imannya ketika itu ketika Nabi Muhammad SAW. Ia mencari Dajjal. Lalu ia menemui tentara-tentara Dajjal, pengikut Dajjal. Lalu orang beriman tadi bertanya, "Mana Dajjal?" Lalu ia berkata, "Tidakkah engkau percaya kepada Tuhan kami?" "Tidak, sesungguhnya itu adalah Dajjal," kata orang beriman. Lalu para pengikut ini, orang-orang Yahudi, pengikut Dajjal ini hendak ingin membunuh orang yang beriman tadi. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, "Bukankah kita tidak boleh membunuh kecuali yang membunuh itu adalah Tuhan kita?" Lalu mereka membawa orang beriman tadi di hadapan Dajjal. Lalu ketika ia melihat Dajjal, orang yang beriman tadi berkata, "Lihatlah, dialah sesungguhnya orang yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dialah Al-Masih Dajjal, dialah Al-Masih Dajjal, pendusta besar," kata orang beriman ini. Lalu ia dihadapkan ke Dajjal, lalu Dajjal memotong kakinya. Dipotong oleh Dajjal berseketik, dipotong kaki. Lalu Dajjal berkata kepadanya, "Tidakkah engkau beriman kepadaku?" Lalu dia berkata, "Tidak, bahkan keimananku masih makin bertambah bahwasanya engkau adalah si pendusta Dajjal."
Lalu dipotong lagi tangannya. Tidakkah engkau beriman kepadaku? Lalu ia berkata dengan perkataan yang sama. Lalu ia hanya bisa berdiri dengan lututnya. Lalu ia digergaji oleh Dajjal. Itu siksaan orang-orang yang memeluk agamanya dengan sangat kuat. Lalu ia digergaji oleh Dajjal. Ia dibunuh oleh Dajjal. Lalu Dajjal kembali lagi menghidupkannya. Dihidupkan oleh Dajjal. Tidakkah engkau beriman kepadaku? Baca Dajjal. Tidak, makin bertambah iman saya bahwasanya engkau adalah Dajjal. Lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun ia tidak bisa menguasainya lagi. Dalam hadis yang para Muslim itu Rasulullah berkata, ia tidak bisa menguasai orang ini lagi. Jadi ia tidak bisa membunuhnya. Bapak Ibu hormati Allah, itulah fitnah Dajjal. Di mana Dajjal ini? Di mana Dajjal sekarang? Ia berada di satu pulau, dan ini diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha, ketika sesungguhnya saya mendengar panggilan dari masjid, as-salatu jamaah, salat jamaah. Lalu saya keluar ke masjid itu, kata Fatimah. Setelah salat, lalu saya berdiri, saya berada di safnya perempuan. Setelah salat, Rasulullah SAW berdiri di atas mimbarnya dan ia tertawa. Nabi Muhammad tertawa. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, menyampaikan khutbahnya kepada para sahabatnya. Ayuhan nas, liyalzama kullu insanin musallah. Thumma qala, atadruna lima jama'tukum? Wahai manusia, wahai sahabatku, tahukah engkau kenapa saya kumpulkan engkau di musalla ini, di masjid ini? Kata Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat dengan ketawaduannya, dengan hormat kepada Nabi, mereka mengatakan Allah Rasulullah a'lam. Lalu Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, amma inni wallahi ma jama'tukum li raghbah wa la li rahbah, walakin jama'tukum li anna Tamim al-Addari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama wa haddatsani haditsan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum 'anil masih ad-dajjal. Sesungguhnya saya mengumpulkan engkau bukan untuk memberikan kabar gembira, bukan untuk memberikan peringatan, namun saya mengumpulkan engkau untuk memberitahukan bahawa sesungguhnya Tamim al-Addari, yang ia adalah orang Nasrani sebelumnya dan sekarang ia telah berbaiat dan ia telah Islam. Lalu ia menyampaikan kabar gembira, kabar berita tentang Dajjal dan yang saya sepakat dengannya, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu ia menceritakan bahwasanya ia berlayar dengan 30 orang kawannya. Lalu ombak mengiringnya ke suatu pulau. Lalu ia terdampar di pulau itu. Lalu ketika ia terdampar di pulau itu, datang binatang yang sangat besar yang kita sebut, yang ia dinamakan dengan jasasa. Datang binatang yang sangat besar. Lalu ia berkata, Tamim al-Addari itu menyatakan bahawa nak tahu tu ma dari saking lebatnya bulunya, nak tahu tu ma dan kepala mana ni keluar. Oleh itu binatang. Lalu ia berbicara ke Tamim al-Addari, sesungguhnya ada orang di belakang kau, di dalam gua yang dia ingin bertemu dengan engkau untuk menanyakan sesuatu kepada engkau. Lalu Tamim al-Addari yang pergi ke dalam gua itu. Lalu ia menemui seseorang yang sangat besar, yang ia adalah orang yang paling besar yang pernah aku ketemui. Fa inna a'zama insanin ra'aynahu, dia adalah makhluk yang paling besar yang pernah aku temui, manusia yang paling besar yang pernah aku temui, kata Tamim al-Addari. Lalu ma baina rukbatayhi illa ka'bayhi bil hadid, dan kaki dan tangannya itu dibelenggu dengan besi. Kaki dan tangannya itu dibelenggu dengan besi. Wa inna ma'anti. Lalu Tamim al-Addari mengatakan, ya celakalah, siapa engkau? Lalu dia mengatakan, saya hanya ingin bertanya kepada engkau, memberikan kabar kepada engkau tentang bagaimana, apa yang ingin engkau kabarkan, apa yang ingin engkau tanyakan kepada saya. Kabarkan saya tentang Rasul yang ummi, yang tidak pandai baca tulis. Kabarkan kepada saya tentang itu. Apakah dia telah keluar? Lalu orang ini menjawab, ya, dia telah keluar. Bagaimana keadaannya?
Ia diperangi oleh kaumnya sendiri, lalu sekarang ia pergi ke Madinah, lari ke Madinah, hijrah ke Madinah. Lalu Dajjal berkata, kalaulah orang itu mentaatinya, maka beruntunglah ia. Begitu Dajjal. Lalu bagaimana keadaan Surah Ifrat? Bagaimana dengan apa yang kau tanyakan tentang airnya? Bagaimana airnya? Lalu pemuda ini mengatakan bahawa airnya sudah masih banyak. Seperti itu, airnya masih banyak. Lalu Dajjal berkata, kalau airnya habis, maka aku akan keluar. Maka aku akan keluar. Bapak Ibu rahmati Allah, cari di internet seperti apa keadaan Sungai Ifrat sekarang. Airnya hampir habis. Airnya hampir habis. Bapak Ibu rahmati Allah, itulah keadaan Dajjal. Dan ia sekarang sudah berada di dunia ini, di bumi ini, ia sudah berada dan tidak dipungkiri lagi dia akan keluar di umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak tahu sepanjang apa, selama apa umur umat Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad mengatakan itu telah 14 abad yang lalu. Nabi Muhammad menyatakan bahawa kiamat itu telah dekat 14 abad yang lalu. Nabi Muhammad mengejak. Allah mengejekkan kiamat itulah dokik. 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kiamat ini sudah dekat. Dan tidak dipungkiri lagi, mungkin Dajjal itu akan turun pada kita, atau turun kepada anak-anak kita, atau turun kepada cucu-cucu kita. Wallahu ta'ala. Namun umur Nabi Muhammad ini tidak akan sampai 1500 tahun. Itu hadis yang pernah kita dengar. Umur umat Nabi Muhammad SAW tidak sampai 1500. Bapak Ibu rahmati Allah, apakah Dajjal itu nanti akan dibunuh? Siapa yang akan membunuh Dajjal? Bapak Ibu rahmati Allah, benar ada Dajjal yang ia bisa menurunkan hujan seenaknya saja. Dajjal yang ia bisa menghidupkan orang mati, ia akan bisa dibunuh. Kapan? Ketika Allah menurunkan tanda-tandanya, yaitu keluarnya Nabi Isa. Keluarnya Nabi Isa alaihissalam, yang ia keluar dengan berpegangan kepada dua sayap malaikat, lalu ia menghadap ke Baitul Maqdis. Yang ketika itu orang hampir salat subuh kamatlah. Lalu imamnya imam muslimin, yaitu Imam Mahdi ketika itu. Ini mencetak belakang, lalu mereka mengetahui bahawa itu adalah Nabi Isa. Lalu disuruh Nabi Isa untuk menjadi imam. Nabi Isa, silakan kau jadi imam. Lalu Nabi Isa menolak, tidak. Setiap umat mempunyai imamnya, dan engkau adalah imam dari umat ini. Lalu Imam Mahdi menjadi imam. Lalu Nabi Isa solat di belakang. Nabi Isa solat di belakang. Setelah selesai solat, Nabi Isa keluar dari Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa itu, lalu terdapat di luar itu Dajjal dan pengikutnya, 70,000 pengikutnya dari golongan Yahudi. Ketika melihat Nabi Isa itu, Dajjal meleleh seperti melelehnya garam di dalam air. Seperti melelehnya garam di dalam air. Ketika Nabi Isa melihat, ketika Dajjal itu melihat Nabi Isa. Bapak Ibu rahmati Allah, itulah Dajjal. Bagaimana supaya kita selamat dari Dajjal? Bagaimana supaya kita selamat dari Dajjal? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayat min suratil Kahfi, usima min fitnatil Dajjal." Barang siapa yang ia menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari Dajjal. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man hafidha 10 min awail suratil Kahfi, usima min fitnatil Dajjal." Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dalam surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari Dajjal. Dalam ayat lain, dalam hadis lain, "Ma hafidha 10 min awakhiri min suratil Kahfi, usima min fitnatil Dajjal." Barang siapa yang hafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari Dajjal. Apa yang rahmat Allah? Melihat fitnah Dajjal yang wadal-wadal. Melihat fitnah Dajjal yang wadal-wadal. Tak mungkin awak hanya ingin menghafal 10 ayat saja, tak. Hafal seluruh surat Al-Kahfi. Hafal seluruh surat Al-Kahfi. Dan salah satu jalan yang lain adalah terhindar dari fitnah Dajjal, yaitu pergi ke Mekah atau Madinah.
pergi ke Mekah atau Madinah. Dalam hadis yang panjang ini tadi, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa Dajjal itu tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah. Tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah. Kalau Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Dan sebab yang paling besar supaya kita selamat dari Dajjal adalah istiqamah dalam Islam. Istiqamah dalam Islam. Bukankah Nabi Muhammad SAW berfirman, orang yang hanya bisa membaca tulisan kafara di kaum Dajjal itu hanyalah orang-orang yang beriman. Hanyalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang iman yang teguh akan ditolong oleh para malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat-malaikat itu akan menjadi penolong kita di kehidupan dunia dan akhirat. Menjadi orang yang Islam dan istiqamah dalam Islam itu adalah cara terbesar supaya kita selamat dari fitnah Dajjal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita adalah mukmin yang istiqamah, menjadikan kita mukmin yang istiqamah. Bahkan Nabi Ibrahim ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan anak-anak saya dari menyembah berhala. Zaman-zaman kita adalah zaman fitnah. Yang Nabi Muhammad SAW katakan, paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Kemudian itu ada iman orang-orang di akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyembuhkan hati kita dalam keimanan. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.